Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu kami tidak dibatasi oleh tempat. Karena roh Tuhan ada di mana-mana tempat. Engkau menjamah setiap kami. Baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, baik dimanapun Tuhan. Mungkin sedang mendengarkan di daerah pesisir, mungkin di perkotaan, mungkin di perumahan, mungkin di tempat-tempat di mana kami sedang berbaring, atau kami duduk, atau kami berdiri. Tapi Tuhan hadir Tuhan. Engkau hadir di setiap keadaan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau siap beracara melalui apa yang dapat kami perbuat pada pagi hari ini, yaitu kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan beracara atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih jiwa kami, kepala gereja kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau gembala kami yang hidup, yang penuh kasih, penuh kuasa, dan kebangkitan-Mu telah menyertai kehidupan kami. Haleluya, kita semua katakan amin. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih ya kepada pelayanan dari tim musik dan juga worship leader Singar pada pagi hari ini. Saya mau katakan lagi, shalom, Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Jangan sampai kita merasa sangat kecil ya dalam keadaan-keadaan seperti ini. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema. Satu tema yaitu kita baru saja melewati perayaan kebangkitan Tuhan, yaitu Paskah pada minggu yang lalu. Kita mengucap syukur karena kemenangan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di pihak kita. Judul yang akan saya berikan, tema yang akan saya berikan adalah kuasa mujizat dan kebangkitan ada di rumahmu. Karena rumah kita adalah gereja. Di mana kita duduk saat ini, itu adalah tempat di mana Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ adalah battle-nya Tuhan, yaitu rumah Tuhan, rumah roti, di mana Tuhan turun dan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita sedang beribadah di hadapan Dia pada pagi hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam Yosua, pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Mulai dari kata pilihlah ya. Mulai dari kata pilihlah. Yosua 24 ayat 15. Kita baca mulai dari kata pilihlah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Lalu lanjut kepada kata tetapi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Yosua pasal 24 ayat 15, sekali lagi saya katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Lalu mulai dari sambung lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak akan memberi satu berita di luar sana yang cukup membuat kita merasa sangat ketakutan mungkin, khawatir sehingga mau bergerak sedikit kayaknya nanti takut ini, takut itu. Tetapi pada pagi hari ini saya mau berkata bahwa coba kita melihat satu perkara yang saya mau sampaikan adalah satu penghiburan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, supaya ketika kita menghadapi hari-hari kita tidak dipenuhi dengan apa yang namanya kekhawatiran, ketakutan, ya. Melalui situasi ini, saya justru mau bertanya kepada kita semua, apa respon kita kepada situasi yang sedang kita hadapi? Apa respon kita kepada situasi yang sedang kita hadapi? Apakah respon dari berita-berita? Apakah respon dari dunia? Apakah respon dari tetangga? Atau respon kita pribadi sebagai orang percaya? Respon kita pribadi kepada apa yang sedang kita hadapi ini apa? Ya, saya mau berkata begini. Coba bayangkan
Kita mungkin sedang berdiri di depan tahta Allah, lalu di tangan Allah ada sebuah buku yang sedang terbuka, dan ia sedang menuliskan sebuah keadaan yang besar, dan ia sedang menuliskan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku tersebut. Saya pernah bagikan ini di dalam renungan pagi. Lalu dalam buku tersebut, itu adalah buku kehidupan. Dan di sana pada satu halaman yang sama, ada tokoh-tokoh kehidupan yang biasanya tokoh ini kalau kita nonton film atau sinetron, saya sih nggak pernah nonton, tapi kira-kiranya seperti ini. Nanti ada tokoh yang ini muncul di halaman sekian, tokoh yang ini muncul di halaman sekian. Tetapi di tangan Allah, buku yang sedang Tuhan pegang, semua tokoh kehidupan ada di halaman yang sama. Halaman yang sama, yaitu halaman di mana Tuhan akan menuliskan bahwa semua tokoh ini akan mencari pengharapan dan pertolongan kepada Tuhan. Ini yang sedang terjadi. Ini yang harus kita responi. Apa respon kita kepada situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Semua kita, semua lapisan, bahkan seumur hidup saya sejak saya lahir sampai hari ini, tidak pernah ada yang namanya karantina seperti ini. Coba saya mau tanya, coba tanya kiri kanan, pernah nggak ngalami di karantina? Gak pernah. Bahkan karantina secara massal, karantina secara keseluruhan satu bangsa, satu negara, bahkan satu dunia ini sedang mengalami hal yang sama yang saya bilang tadi di halaman yang sama di buku kehidupannya Tuhan. Semua kita tidak pernah mengalami hal ini. Saya sendiri selama 2 minggu awal saya sangat-sangat berontak, kenapa ini harus terjadi? Tetapi akhirnya kita harus kembali. Sebagai orang beriman, respon apa yang kita harus berikan kepada situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Ketahuilah bahwa bukan Tuhan tidak tahu endingnya. Saat ini kita sedang tidak tahu, kita sedang tidak mengerti, saat ini kita sedang tidak memahami kenapa ini harus terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya, saya belajar bahwa saya percaya Tuhan tahu endingnya. Katakan amin. Tuhan tahu endingnya. Ada masa dan waktu itu tetap dalam tangan Tuhan. Dia tidak bergeser dari rencananya. Jadi kalau kita berpikir, waduh usaha saya stop, pekerjaan saya juga stop. Mungkin ada bagian-bagian di mana kita tidak dibayar atau dibayar separuh atau dapat potongan. Tetapi apakah ini akan berlangsung? Sesuatu yang berlangsung kita tidak tahu batasnya. Tapi saya mau katakan Tuhan tahu endingnya. Dan banyak orang sedang mengharapkan ya, dalam buku tersebut banyak orang sedang mengharapkan keadaan yang kita juga pasti semua bilang kapan kita bisa normal kembali keadaan kita. Namun satu hal, ketika kita sedang menginginkan keadaan kembali normal, namun Allah sesungguhnya sedang mengharapkan bahwa kata normal tadi, Allah sendiri punya rencana yang harusnya kembali normal dalam agendanya Tuhan. Amin. Tuhan sedang membawa situasi ini, membawa kita kembali kepada rencana Allah yang semula. Yang tadinya mungkin Tuhan bilang ini arah dunia ini sudah mengarah kemana? Kepada dosa yang semakin berdosa, kepada kegelapan yang semakin gelap. Tetapi keadaan ini justru membawa rencana Allah kembali normal ke titik awal. Alkitab mengatakan kita harusnya bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan Tuhan sedang membawa kita kepada titik awal untuk kita memandang Tuhan dalam perkara-perkara kehidupan yang kita hadapi saat-saat ini. Saya mau katakan kalau kita melihat beberapa waktu ini seringkali mobil sirene ambulans atau sirene polisi bunyi ngingong-ngingong. Saya mau bilang dari surga pun ada bunyi emergency yang sedang
didengungkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya mau bilang itu adalah panggilan darurat, panggilan emergensi, versinya Tuhan kepada semua orang percaya. Ini respon kita. Kalau kita kembali kepada titik ini, kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana, bahwa rencana Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, bukannya akan bergeser atau berubah, tetapi justru akan datang kepada penggenapan. Tuhan tidak sedang juga menggeser fungsi gereja yang saat ini kita tidak bisa bergereja. Tuhan tidak menggeser itu, tetapi ada satu hal yang luar biasa. Justru ibadah raya yang kita adakan saat ini di rumah-rumah, Tuhan sedang membawa pelebaran fungsi gereja kepada rumah-rumah. Rumah ada siapa? Ada keluarga. Coba kiri kanan, orang asingkah di kiri kanan kita? Tidak, mereka adalah keluarga. Bahkan kalau perlu kita cari lagi di belakang sana masih ada yang ngapain? Panggil untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bukan Tuhan menggeser fungsi gereja sehingga seolah-olah gereja ini kosong. Tidak. Tetapi justru pada hari waktunya yang tepat nanti, keluarga-keluarga yang sudah beribadah di rumah, dilatih untuk beribadah. Kembali pada satu saat nanti, Tuhan katakan, mari berkumpul di dalam rumahku. Itu menjadi iman percaya kita. Saya tadi bertanya, siapa yang ada di rumah? Keluarga. Allah menginginkan setiap keluarga kembali menyembah kepada Tuhan. Tadi Yosua mengatakan, pilih, kamu mau kemana? Kamu mau beribadah kepada siapa? Tetapi Yosua memilih, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kata seisi rumah. Maka saya tadi memberi satu tema, kuasa mujizat dan kebangkitan Kristus ada di rumahmu, tidak jauh. Amin. Kenapa kita selalu berpikir nanti kalau saya datang ke gereja baru Tuhan jamah saya? Tidak. Justru ketika saat ini Tuhan melatih gereja rumah, di mana keluarga-keluarga menjadi jemaat rumah, jemaat Kristus, jemaat gereja, jemaat yang memang masih ada dalam satu organisasi. Mereka dikembalikan kepada Tuhan, kepada fungsinya yang semula, kepada rencana Allah yang semula, yaitu sebuah keluarga menyembah kepada Tuhan. Allah menginginkan setiap keluarga mempunyai satu mezbah dalam keluarga. Keadaan mendesak ini membuat semua orang tinggal di rumah dan memang dipaksa untuk ada di rumah. Dengan keadaan pembatasan ini dan itu, kita tidak bisa pergi ke tempat yang menyenangkan tubuh kita. Kita hanya tinggal di rumah dan tinggal di rumah. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Akhirnya satu keluarga lengkap ada di rumah. Betul? Ya? Semua ada di rumah. Ada satu saat di mana Tuhan mau bawa bahwa kita semua harus ada di rumah. Kembali kepada satu panggilan darurat dari surga. Membuat hati setiap orang yang mendengarnya seharusnya resah. Kalau saya lewat ambulans itu ngingat tuh kayaknya deg-degan gitu ya. Wah, siapa lagi ini? Apa lagi ini? Tetapi seharusnya kita tidak perlu takut akan hal itu. Yang justru kita takuti adalah ketika panggilan dari surga sudah bergema dalam kehidupan kita. Panggilan Allah kepada keluarga demi keluarga yang dikasihinya. Maka kita harus resah jika kita tidak menanggapi panggilan Allah yang sekarang ini sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat darurat, sangat-sangat harus ditanggapi dan tidak bisa tidak. Karena apa? Keselamatan itu Tuhan berikan untuk kita satu rumah, satu keluarga. Maka kalau ada mujizat datang, mujizat itu bukan untuk satu orang saja. Mujizat itu harus terjadi dan harus dirasakan oleh sebuah keluarga. Karena keluarga itu beribadah kepada Tuhan.
Karena gereja berasal dari sebuah lembaga terkecil. Kalau kita mundur lagi kepada kitab Kejadian, di mana keluarga atau lembaga pertama yang Tuhan sahkan, Tuhan berkati, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Walaupun seolah-olah iblis menggeser rencana Tuhan, tetapi keluarga ini tetap menjadi sebuah cikal bakal rencana Tuhan untuk sebuah gereja. Keselamatan satu bangsa berasal dari sebuah keluarga. Lihat, saya mau katakan ada dua hal yang Tuhan sedang kerjakan di dalam keadaan kita yang sekarang ini. Yang pertama adalah, hai keluarga Allah, yang Tuhan inginkan dalam panggilan ini adalah buka hatimu, siapkan tahta Allah hadir di rumahmu. Dengan apa? Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, Engkau Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Mari keluarga-keluarga Allah, beribadahlah dan menyembah kepada Tuhan. Nyanyikan mazmur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika sebuah keluarga sedang menyembah Tuhan? Kita tidak perlu datang ke tempat Allah. Ketika kita menyembah, perhatikan ini, ketika kita menyembah, kita seperti menyediakan sebuah kursi yang kosong. Dan ketika kita menyembah, Allah turun dan menduduki kursi tersebut. Dan ketika Allah duduk di tengah-tengah keluarga, percaya pasti mujizat terjadi. Buka hati kita sebagai sebuah keluarga. Hadirkan tahta Allah. Tahta Allah tidak jauh, tahta Allah dekat kepada kita ketika kita sedang menyembah Tuhan sebagai sebuah gereja keluarga. Keluarga Obed-Edom, orang Gad. Dia bukan dari suku Lewi, tetapi dia juga bukan keturunan para imam. Tetapi keluarganya ketika tabut Tuhan ada di rumahnya, tanda kehadiran Tuhan ada di rumahnya, keluarga Obed-Edom diberkati. Buah kandungannya tidak tertutup. Lumbung dan segala jenis pangan tidak berkekurangan. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan inginkan dalam panggilan surga, panggilan darurat ini adalah rumahmu adalah tempat mujizat terjadi secara turun-temurun. Katakan amin. Jadi bukan hanya saya saja, ayah dan ibu yang menerima berkat ini, tetapi berkat itu turun kepada anak kita, dan anak kita kepada anaknya lagi, dan anaknya kepada anaknya lagi. Tuhan berjanji, kalau dosa diturunkan kepada 7 sampai keturunan ke-7. Tetapi berkat Allah kepada turunan demi turunan dan tidak terbatas. Ini adalah janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, Nuh mempersiapkan bahtera untuk keluarganya. Maka satu keluarga Nuh menerima mujizat keselamatan. Bahkan mereka turun dari kapal bahtera itu dengan selamat. Dan mereka beranak cucu berikutnya dan berikutnya kepada keturunan berikutnya. Berkat dan janji Allah diturunkan berasal dari keluarga Nuh sampai kepada keturunannya. Maka kata Yosua adalah benar. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keselamatan suatu bangsa besar berasal dari rumah-rumah bangsa Israel yang ditutup di karantina ketika Tuhan mengatakan, taruh darah anak domba di setiap pintu dan kalian tidak boleh keluar rumah. Di dalam rumah kalian berdoa, sembahyang, menyembah Tuhan. Maka segala hal yang buruk itu berlalu. Dan keluarga-keluarga ini selamat. Dan berasal dari keluarga demi keluarga, keselamatan satu bangsa besar terjadi. Bukankah kita juga menginginkan bangsa dan negara kita diselamatkan? Dengan adanya ketika kita dikarantina di satu rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, ini saatnya. Mujizat Tuhan harus terjadi dulu dalam keluarga kita, katakan amin. Maka ketika itu terjadi, maka kita akan menjadi berkat bagi keluarga
demi keluarga yang lain dalam satu gereja dan akhirnya kepada satu bangsa. Mari buka mata kita untuk melihat rencana Tuhan melalui keadaan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Responi panggilan Allah bagi keluarga demi keluarga, karena ibadah itu gereja berasal dari lembaga-lembaga terkecil, negara juga berasal dari lembaga-lembaga keluarga yang kecil. Israel datang dari sebuah keluarga. Maka suatu bangsa yang besar berdiri dan satu bangsa yang besar dijanjikan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, menerima janji-janji Allah. Colek kiri dan kanan, bilang ayo kita terima janji Allah dalam keluarga kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian bersama-sama. Tuhan sedang melawat keluarga demi keluarga. Inilah respon awal kita untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi gerejanya. Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan mengasihi rumah demi rumah di mana kita tinggal. Tempat mujizat hadir, tempat kuasa Allah hadir. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap hari aku akan melihat kasih-Mu Tuhan. Setiap hari aku dan keluarga aku akan beribadah kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari katakan kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan lagi. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Kami lihat Tuhan. Buka mata kami ya Tuhan. Kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 cintai Dia, kasihi dengan segenap hatimu. Yes, amin. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih lagi. Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus mau datang ke rumahmu. Yesus mau datang kepada keluarga demi keluargamu. Yesus mau datang kepada keluarga yang mungkin memang tidak sempurna. Yesus mau datang kepada justru keluarga-keluarga yang rentan, keluarga-keluarga yang sedang menyatukan potongan-potongan kehidupan. Yesus mau datang kepada keluarga-keluarga yang berharap kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan turun bagi keluarga, lepas keluarga pada pagi hari ini Bapa. Kau sayangi kami semua, Kau kasihi Tuhan. Lawat Tuhan, lawat Tuhan.
karena Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, bahwa ada berkat-berkat di rumah tangga kami. Kami percaya itu Tuhan, kami pastikan karena kami memiliki Allah Engkau yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami yakin dan kami percaya Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan mengangkat kedua tangan kita karena Tuhan memberkati kita. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Kiranya